Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kepada teman-teman sekalian, saya harap di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, teman-teman sekalian selalu bersyukur dan merasa bahagia. Berbicara mengenai kebahagiaan, semua orang pasti ingin bahagia. Namun sayang, banyak dari mereka mengira bahwa cara meraih kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya harta. Karenanya, mereka banting tulang hanya untuk mencari harta untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya sekarang, apakah orang kaya itu sudah pasti bahagia? Dan apakah orang yang tidak punya itu sudah pasti nestapa? Jawabannya tidak. Orang kaya bisa saja susah luar biasa, dan orang miskin atau orang yang tidak punya itu bisa bahagia sebahagia-bahagianya, karena kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya materi, tetapi dengan hati. Kaya yang hakiki adalah memiliki kaya hati, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat muttafaq alaih yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa gina am kasratil ardi walakinnal gina ginan nafsi, yang artinya kaya bukan diukur dari banyaknya kaya tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi kaya diukur dari hati. Tidak semua orang yang memiliki harta itu kaya, karena kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Orang miskin tetapi dia memiliki kekayaan hati, maka dia adalah kaya yang sebenarnya. Banyak orang yang memiliki harta melimpah tetapi selalu saja merasa tidak cukup, selalu saja merasa kurang. Awalnya dia ingin memiliki sebuah mobil, kemudian ingin memiliki sebuah pesawat terbang, dan begitu seterusnya. Maka dia akan selalu berusaha untuk menambah kekayaannya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, bahkan tidak mengenal halal atau haram. Maka dari itu, orang yang seperti ini, meskipun hartanya banyak, meskipun hartanya melimpah, dia bukanlah orang yang kaya. Yang disebut kaya jika hatinya yang kaya. Maksudnya adalah kita menerima semua apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita menerima semua apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Maka apabila hati kita seperti demikian, maka kita adalah orang yang paling kaya sebenar-benarnya. Meskipun harta kita sederhana saja, meskipun harta kita biasa-biasa saja, yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana agar hati kita seperti demikian? Agar bisa seperti demikian? Pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita, apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Lalu kemudian lebih percaya kepada Allah daripada apa yang kita miliki. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka dialah yang paling percaya kepada Allah daripada apa yang ada di tangannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang yang bersandar diri kepada Allah. Dia lebih mengandalkan Allah daripada dirinya sendiri, lebih percaya Allah daripada harta yang dia miliki. 3 kuncinya adalah menerima pemberian Allah dengan senang hati dan ridho dengan apa yang Allah berikan untukmu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kunci utama agar kita menjadi orang yang kaya sebenarnya adalah menerima dan ridho dengan pemberian Allah. Walaupun pemberian itu sangat sederhana, hal itu akan membuat kita bahagia, nyaman, dan tentram dalam menjalani hidup. Apakah dalam Islam kita boleh berusaha untuk memiliki banyak harta? Bukan begitu maksudnya. Bekerja itu baik, banyak harta itu baik, tapi kita perlu menyadari harta itu bukan segalanya. Harta belum tentu bikin hati kita menjadi bahagia.
Kemudian yang keempat adalah sering-seringlah melihat ke bawah agar pandai bersyukur. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sungguh beruntung orang yang beragama Islam dan diberi rezeki yang cukup dan menerima apa yang diberikan Allah kepada mereka. Orang yang demikian ini adalah orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Di dunia bahagia hidupnya, di akhirat tentram hidupnya, sebab mereka akan masuk surga. Orang-orang tersebut adalah mereka yang menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan senantiasa menerima dengan ikhlas segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, jika saat ini kita sudah memiliki sepeda motor, lihatlah kepada tetangga yang hanya memiliki sepeda ontel. Dan jika saat ini kita memiliki mobil, maka lihatlah tetangga yang hanya memiliki sepeda motor. Begitu seterusnya agar kita senantiasa bersyukur. Maka kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup kita akan tercipta, sekalipun rezeki yang kita miliki tidak sebesar dan sebanyak yang orang